teman-teman, welcome back di podcast Kusuma. 27 April 1964 menjadi momen penting sebagai transformasi besar yang berhasil menggeser paradigma sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dan tanggal ini menjadi Hari Bakti Pemasyarakatan yang ditetapkan sejak tahun itu. Nah, setelah kurang lebih 58 tahun menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menjalankan berbagai rangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan di tahun ini. Nah, bersama saya sudah hadir Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Bapak Erwedi Supriyatno. Halo Bapak. Halo. Ya, sarapan pagi pakai roti. Siap bekerja di hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya mau menyapa apa kabar Bapak Erwedi? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, oke Pak. Nah, nggak terasa nih Pak, pemasyarakatan sudah melayani masyarakat kurang lebih 58 tahun ya Pak. Dan menjelang Hari Bakti Pemasyarakatan yang jatuh tanggal 27 April nanti, katanya di sini banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Apa aja sih Pak? Kita mau tahu, boleh di-sharing nggak Pak? Perhelatan besar ini rangkaian kegiatannya apa aja? Ya, terima kasih. Terkait Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 tahun 2022 kali ini, ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan rangkaian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan, tentu harus kita tahu dulu temanya. Iya. Tema dari Hari Bakti Pemasyarakatan untuk tahun 2022 ini adalah pemasyarakatan pasti dan berakhlak mewujudkan Indonesia maju. Ini menjadi pilihan tema yang tentunya disesuaikan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini, core value ASN berakhlak, kemudian juga core value dari Kementerian Hukum dan HAM pasti, dan sebagainya. Ini diharapkan melalui momen Hari Bakti Pemasyarakatan kita betul-betul menjadi insan pemasyarakatan yang pasti dan berakhlak. Pada tanggal 11 sampai 17 Maret itu diawali dengan kegiatan lomba logo dan slogan yang sudah dilaksanakan. Dan sudah slogan dan logo yang ada sekarang adalah hasil dari lomba tersebut yang waktu itu dimenangkan oleh untuk logonya dimenangkan oleh salah satu petugas rubasan yang ada di Indonesia. Ini menjadi logo yang digunakan pada tahun ini, ya itu. Kemudian terkait rangkaian kegiatannya, di sini ada beberapa, yaitu kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama itu ada kegiatan lomba vlog. Selain logo tadi, ada juga lomba vlog. Oke. Nah, ini vlog ini diikuti oleh masyarakat, jadi bukan sekedar untuk petugas lapas, tapi untuk pemasyarakatan, tapi masyarakat umum bisa mengikuti kegiatan lomba ini. Kemudian selain itu ada One Day One Prison Product. Jadi ini untuk menggerakkan warga binaan dalam berkarya terutama. Jadi pada kali ini juga ini pada tahun lalu memang juga sudah dicanangkan juga. Jadi 2 tahun ini memang One Day One Prison Product ini salah satu kegiatan di Hari Bakti Pemasyarakatan, dan ini tentunya untuk memotivasi warga binaan maupun UPT untuk terus berkarya. Jadi 1 hari 1 produk. Oke, Pak. Dan kita harapkan nanti dijual, ada momen pada saat nanti sebelum menjelang misalnya ya, semuanya akan mendapatkan hadiah, bahwa hasil dari produk nanti selain UPT itu mendapatkan hadiah, mana yang terjual terbanyak, mana yang nilainya PNBP-nya terbanyak,
itu akan mendapatkan hadiah dari pusat. Kemudian juga bagi pembeli juga ada bonus. Selain bonus itu ada hadiah selain juga. Produknya tadi Ya, Pak. jadi seperti itu. Ini untuk memotivasi masyarakat juga mungkin punya minat membeli lah. Mendukung program kreativitas warga binaan yang di Lapas dan Rutan. Ini One Day One Prison Product. Kemudian kegiatan selanjutnya itu donor darah. Oh, ada juga donor ya, darah. ada donor darah. Donor darah dari petugas, tentunya bekerja sama dengan PMI setempat. Ini semua sudah dilakukan. Kemudian juga ada kegiatan pekan olahraga bagi warga binaan. Jadi masing-masing lapas rutan itu melaksanakan pekan olahraga khususnya bagi warga binaan, karena Hari Bakti Pemasyarakatan bukan hanya milik petugas, benar, tapi warga binaan juga supaya turut menikmati ya. Karena ini menjadi hari besar kita khususnya insan pemasyarakatan, diharapkan juga warga binaan juga turut menikmati lah, menikmati dengan cara berpartisipasi. Selain tadi One Day One Prison Product berkarya, ini juga mereka juga bisa menikmati kegiatan-kegiatan pertandingan yang ada di lapas atau rutan, baik olahraga, seni dan sebagainya itu dilaksanakan. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pemberian bantuan gerobak. Bantuan gerobak untuk siapa? Gerobak untuk UMKM dari lapas dan rutan atau satker yang ada di seluruh Sumatera Utara, di sekitarnya, untuk sekitarnya. Jadi ini sesuai arahan dari pusat untuk menggandeng CSR yang selama ini bekerja sama dengan UPT atau satker masing-masing untuk bisa mendapatkan gerobak yang nantinya akan disalurkan kepada UMKM yang ada di sekitar satker masing-masing. Namun untuk wilayah Sumatera, kemarin Sumatera Utara saya sempat menyarankan kepada para satker atau KUPT untuk selain UMKM coba diprioritaskan juga sedapat mungkin untuk mantan warga binaan yang sedang punya usaha. Mendukung juga. Iya, jadi kita mendukung mereka. Tentu tingkat kesulitan pada kondisi saat ini kita tahu persis ya, pada zaman COVID-19 bagaimana usaha itu sangat susah ya, sehingga mudah-mudahan ada bekas warga binaan yang sedang usaha untuk jualan, kita berikanlah gerobak untuk jualan mereka. Berarti Pak bisa dibilang warga binaan yang sudah kembali ke masyarakat masih terus dipantau ya Pak dari lapas rutan sini. Jadi kita harapkan demikian supaya kita juga secara tidak langsung bisa membantu kehidupan mereka meskipun sudah bebas. Tapi kalau ternyata mereka membutuhkan itu, sedang membutuhkan, ya tentu kita berikan bantuan gerobak untuk mereka bisa berjualan. Dan hari terakhirnya pada tanggal 27 April nanti adalah kegiatan upacara Hari Bakti Pemasyarakatan. Jadi cukup banyak kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan. Tadi sampai bosen dengarnya. Ada juga, Pak. Kurang lebih ada 16 kegiatan. 16 kegiatan. Coba bayangkan. Yang diselenggarakan dari Maret kemarin ya, Pak. Dari Maret kemarin, dari tanggal 11 itu lomba logo dan sebagainya sampai nanti pada puncaknya tanggal 27 April. Oke, Pak. Dan dari sharing Bapak nih, ternyata kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ini tidak hanya melibatkan internal lapas rutan saja, jajaran pemasyarakatan saja ya Pak, namun juga warga binaannya, bahkan masyarakat umum juga nih Pak. Lalu Pak, sasaran dari kegiatan ini, rangkaian dari Hari Bakti Pemasyarakatan ini apa sih Pak? Ya, tentu dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan kali ini kita mencoba meningkatkan pelayanan pemasyarakatan. Ini yang kita tonjolkan adalah meningkatkan mutu pelayanan pemasyarakatan yang semakin baik kepada warga binaan maupun kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait kepedulian
kepedulian insan pemasyarakatan kepada selain warga binaan, kepada masyarakat atau keluarganya, kepada masyarakat umum yang tentunya juga tadi dengan adanya bantuan UMKM, bakti sosial dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu kepedulian pemasyarakatan terhadap masyarakat, warga binaan dan sebagainya. Oke sih Pak. Lalu Pak, nah mengingat kondisi pandemi nih Pak masih berlanjut hingga saat ini, pelaksanaan dari rangkaian kegiatan itu gimana Pak? Karena kan biar gimana pun kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya Pak. Ya, ini kegiatan kemudian kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan memang tadinya diawali sebelum puasa ya. Setelah itu memasuki bulan puasa, ya alhamdulillah semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan cukup baik. Puasa bukan menjadi penghalang terhadap semua kegiatan yang ada, karena kegiatan vaksin pun ternyata masih bisa dilaksanakan dengan baik. Kegiatan tabur bunga bisa dilaksanakan meskipun bulan puasa. Hanya kegiatan pekan olahraga warga binaan memang dilaksanakan kebetulan seminggu sebelum memasuki bulan puasa, karena itu memang olahraga tentunya dilaksanakan semaksimal mungkin sebelum bulan puasa, dan sudah dilaksanakan semua berjalan lancar. Dan kegiatan-kegiatan lain itu tidak berpengaruh terhadap dan bulan puasa yang sekarang masih berlangsung, saya pikir tidak mempengaruhi, dan kalau kita memang niatnya berpuasa tidak akan mempengaruhi apapun terhadap pelaksanaan setiap kegiatan, karena kita sama aja bekerja sehari-hari, saya pikir itu. Jadi itu. Lalu Pak, sejalan dengan sejarah Hari Bakti Pemasyarakatan ini, nah bagaimana ada perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan nih Pak. Namun pada kenyataannya di masyarakat masih ada kemungkinan yang beranggapan pelayanan di sini mungkin masih dengan sistem kekerasan gitu Pak. Gimana nih Pak jajaran pemasyarakatan khususnya di Sumatera Utara untuk menegakkan pemasyarakatan, pelayanan pemasyarakatan yang sebenarnya? Memang berangkat dari sistem kepenjaraan yang dulu. Sejak awal kita memang sejak zaman Belanda kita, karena memang mengadopsi dari zaman Belanda, sistem kepenjaraan itu berlangsung, dan sejak tahun 64 sejak canangkannya sistem pemasyarakatan pada saat itu, tentu perubahan-perubahan ini sudah mulai berjalan. Tidak begitu mudah membalikkan tangan proses perubahan dari kepenjaraan ke pemasyarakatan. Namun semua itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi untuk kondisi saat ini ya, di era-era saat ini, justru jika kita masih melaksanakan kepenjaraan dianggap aneh. Karena sekarang bukan hanya karena pemasyarakatan itu saja pelayanan-pelayanan ditingkatkan, pendekatan-pendekatan pemasyarakatan dilaksanakan, tapi pembangunan zona integritas itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja pemasyarakatan dalam rangka menjalankan sistem pemasyarakatan, bukan sistem kepenjaraan. Karena kalau kita masih melaksanakan sistem kepenjaraan, otomatis zona integritas, pembangunan zona integritas tidak akan pernah terwujud. Karena tentunya berbalik ya, 100% antara pembangunan zona integritas dengan sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan tentunya banyak kekerasan yang dilakukan, hak-hak mereka betul-betul dicabut, hanya tinggal satu hak saja yang diberikan ya. Jadi sangat bertentangan. Untuk itu apalagi sekarang beberapa banyak satker atau UPT pemasyarakatan yang berusaha berlomba-lomba ya untuk memperoleh predikat WBK melalui pembangunan zona integritas. Ini artinya mereka sudah punya komitmen untuk merubah dan menjalankan sistem pemasyarakatan dengan sebaik-baiknya. Sistem pemasyarakatan kita akui lebih banyak prinsip untuk melayani, melayani kepada masyarakat, melayani kepada warga binaan. Ini tentunya sangat
berlawanan dengan sistem kebencanaan. Dan saya pikir memang proses ini terus berjalan, apalagi didukung dengan pembangunan zona integritas, tentu akan bertentangan jika tidak dilaksanakan. Bahkan banyak juga ya Pak, kita tahu bimbingan-bimbingan kerja yang sudah terlaksana di lapas rutan untuk meningkatkan produktivitas tadi. Dan bahkan melalui kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ini, lapas rutan turut mendukung penyebarluasan dengan melakukan jual beli, izin Bapak, maksudnya menjual kembali hasil karya dari warga binaan itu. Baik Pak. Tentunya kita berharap jajaran pemasyarakatan bisa semakin maju, terlebih sesuai dengan tema yang diangkat dalam Hari Bakti Pemasyarakatan tahun ini, dan pastinya dengan prinsip yang dijunjung tinggi, nilai pasti yang dijunjung oleh seluruh insan pengayoman. Dan kita harap Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan mencapai tujuan, yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih Bapak buat kesempatan. Sama-sama, terima kasih banyak.